saudara. Hari ini mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, di dalam damai sejahtera kasih-Nya yang sempurna buat setiap kita. Haleluya. Thank you Jesus. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua di dalam Rehat, Renungan Hati Sehat yang dipersembahkan oleh Gereja Baptis Indonesia Ngatinegara, Yogyakarta. Saya menyapa Anda semua dimanapun Anda berada, kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan
selalu beserta kita. Sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau setia, Engkau murah hati, Engkau menjadi penolong ketika kami merasa sendiri, merasa tidak berdaya. Dan kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pernahkah Anda merasa takut? Pernahkah Anda merasa gentar? Perasaan takut itu manusiawi. Tidak ada orang yang tidak pernah merasa takut. Justru ketika seseorang berkata, saya tidak pernah takut, itu sesuatu yang aneh, tidak wajar, ya. Justru berbahaya kalau kita tidak pernah merasa takut. Sebab kita bisa menjadi orang yang ceroboh, nekat, dan tidak suka berpikir panjang. Perasaan takut yang ada dalam batas-batas yang benar justru baik dan bisa membuat kita waspada. Yang tidak boleh adalah ketika perasaan takut itu menguasai diri kita dan membuat kita dikendalikan oleh perasaan takut itu. Nah, saudara, anak kami yang ketiga, Arsya, sudah mulai belajar merangkak, ya. Dan dia juga berguling-guling di atas tempat tidur, gitu. Nah, pernah satu kali pada saat dia berguling-guling, kemudian dia terjatuh. Lah, puji Tuhan, kasur di mana dia tidur itu tidak terlalu tinggi, sehingga ketika dia jatuh, benjol di dahinya, tetapi nggak apa-apa. Nah, setelah itu, kami mulai meletakkan kasur-kasur kakaknya itu di samping ranjangnya Arsya. Untuk apa? Supaya menjaga dia tidak jatuh lagi. Nah, saya takut dia jatuh lagi. Tetapi kami pasang semua kasur itu dan saya waspada dengan resiko akan jatuh lagi. Nah, itu waspada. Saya takut, saya melakukan tindakan, kemudian saya waspada. Tetapi yang tidak wajar dengan rasa takut adalah ketika saya tahu dia pernah jatuh, pernah benjol dahinya, dan kemudian karena rasa takut itu, saya kemudian mengawasi dia terus 24 jam. Kemudian saya menggendong dia terus. Bahkan ketika dia tidur, saya juga gendong dia. Nah, itu tidak wajar. Itu ketakutan yang tidak sehat. Murid-murid Yesus pernah merasa takut pada saat mereka berada di dalam perahu. Perahu itu terombang-ambing oleh angin sakal. Angin sakal itu apa? Angin sakal adalah angin yang bertiup berlawanan dengan perahu atau kapal yang sedang berlayar. Jadi perjalanannya menjadi sangat berat. Ketika mereka mau maju, ada angin, nah itu susah untuk maju. Dan pada saat itu, mereka melihat Yesus yang mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Ayat yang akan kita renungkan hari ini adalah Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Meski mereka hidup bersama Yesus sehari-hari dan sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus secara langsung, namun mereka tetap merasa takut. Pada saat itu, kondisi yang dialami oleh para murid membuat mereka tidak mengenali Yesus. Saat itu sekitar jam 3 pagi dikatakan di dalam firman-Nya, ketakutan membuat mereka kehilangan pengenalan akan Yesus. Kira-kira jam 3 malam, di dalam ayat 25 ya, pasal 14, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus datang menjumpai mereka
dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, ketika Yesus berkata seperti itu, apakah otomatis para murid percaya? Ternyata tidak. Salah seorang murid, yaitu Petrus, berkata, Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus ingin membuktikan, benarkah itu Yesus? Tidak cukup bagi Petrus ketika Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, ketakutan yang berlebihan membuat hidup kita tidak tenang. Kita akan mudah berpikir buruk, curiga ini, curiga itu. Itulah juga yang dialami oleh Petrus dan murid-murid. Ketika Petrus mulai berjalan di atas air untuk menjumpai Yesus, dirasanya tiupan angin dan dia mulai ketakutan dan meminta pertolongan. Saudara, ketakutan sudah menguasai Petrus sehingga dia lupa bahwa dia sedang datang kepada Yesus, sumber air hidup dan sumber damai sejahtera. Pada saat itu Yesus segera mengulurkan tangannya kepada Petrus dan Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ketika kita dikuasai oleh ketakutan, maka kita sedang tidak percaya, kurang percaya kepada Dia, kepada kuasanya. Ketakutan merampas damai sejahtera. Ketakutan menghalangi kita menikmati berkat Tuhan. Ketakutan yang berlebihan justru membuat kita memiliki masalah yang baru, yang lebih berat. Ketakutan membuat kita sulit melihat uluran tangan Yesus. Padahal Dia sudah datang untuk menolong kita. Dan kita tidak bisa melihat pertolongannya. Karena apa? Karena kita dikuasai oleh ketakutan. Setelah Yesus mengulurkan tangan kepada Petrus, kemudian mereka bersama naik ke perahu dan angin sakal itu reda. Artinya, ketika kita memilih menyerahkan ketakutan kita kepada Yesus dan tidak lagi dikuasai oleh ketakutan itu, kita akan mendapatkan jalan keluar dari persoalan kita dan kita bisa menikmati penyertaan Yesus dalam hidup kita. Saudara, begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang menyatakan kepada kita supaya kita jangan takut. Artinya, Tuhan tahu bahwa manusia cenderung berespon negatif terhadap ketakutan. Berespon negatif saat mereka takut. Mari hidup dalam reaksi yang benar saat kita merasa takut. Bagaimana merespon rasa takut dengan benar? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, mempercayai Tuhan. Mazmur 56 ayat 4 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Allah memegang kendali atas hidup kita. Dia beserta kita, Dia menyediakan semua yang kita butuhkan. Jadi percaya kepada Dia. Yang kedua, mengucap syukur di dalam segala hal. 1 Tesalonika ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Ketakutan dapat dilawan dengan ucapan syukur. Karena ketika kita bersyukur, kita akan menceritakan, kita akan menyatakan begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan ketika kita melewati perjalanan hidup kita sebelumnya. Di situ ketakutan akan lenyap karena kita menggantikannya dengan ucapan syukur. Yang ketiga, ceritakan, akui ketakutan kita itu kepada Tuhan. Jangan disangkal. Kadang-kadang orang memilih untuk berkata, "Saya nggak takut kok. Tuhan, saya nggak takut." Hal ini seharusnya menjadi respon awal kita sebelum kita mencari jalan keluar sendiri. Akui di hadapan Tuhan bahwa kita takut. Daripada disangkal, lebih baik ketakutan itu diakui kepada Tuhan. Tuhan, saya takut. Tuhan, saya gentar. Kenapa? Supaya Dia bisa membebaskan kita dari ketakutan itu. Kenapa harus mengakui kepada Tuhan? Apakah Dia tidak tahu ketika kita tidak mengakui? Jelas Dia tahu. Tetapi Dia seperti seorang bapa yang sangat ingin ketika anak-anaknya
bercerita kepada Dia, dan mengakui apapun yang ada dalam hati dan pikiran mereka. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Yang keempat, untuk mengatasi ketakutan. Bagikan ketakutan Anda kepada orang yang dapat dipercaya, supaya didukung di dalam doa. Tentunya, kita berbagi kepada orang yang bisa dipercaya, ya. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada kalanya kita bisa berbagi kepada saudara seiman yang kita percaya. Saya takut, tolong doakan saya. Tidak ada salahnya seperti itu. Yang kelima, apa yang kita pikirkan, itu akan kita cari, betul ya? Kalau kita memikirkan sesuatu, itu yang akan kita cari. Dan apa yang akan kita cari seringkali menjadi fokus kita. Nah, saudara, apa yang kita pikirkan dapat mengontrol hidup kita. Itu sebabnya, untuk melepaskan diri supaya tidak dikuasai ketakutan, kita harus menjaga pikiran kita supaya selalu positif. Ketakutan adalah sesuatu yang wajar. Tetapi, hal itu perlu segera diselesaikan dengan reaksi yang benar. Jadi jangan membiarkan ketakutan itu menguasai hidup Anda dan saya. Kita perlu percaya kepada Allah. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Mengakui di hadapan Allah. Berbagi kepada orang yang dipercaya. Dan menjaga pikiran kita. Supaya apa yang kita pikirkan itu selalu baik. Dan selalu positif. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan saya. Dan menolong kita untuk melewati hal-hal yang mungkin membuat kita merasa takut dan gentar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami memiliki Engkau, Allah yang menjadi kota benteng perlindungan kami. Dalam keadaan apapun kami bisa datang dan mengakui kepadamu karena Engkau adalah Bapa kami yang sempurna. Dan saat ini Bapa, jika ada ketakutan di dalam kehidupan kami mau bawa itu kepadamu. Kiranya Engkau menolong kami untuk bisa lepas dari ketakutan kami dan memiliki pikiran yang positif. Kami percaya kepada Engkau, bukan dikuasai oleh ketakutan kami. Dan kiranya hari demi hari kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.